Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Risma. Terima kasih udah sempetin mampir di video ini. Jadi, hari ini, hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekarang sekitar jam 11. Harusnya hari ini jam 10 itu aku sidang skripsi, tapi qadarullahnya karena faktor dosen pengujinya itu 2 dari 3 orangnya itu berhalangan, meski nggak kasih kabar juga sih. Jadi berhalangan, nggak bisa nguji, jadi diundur sampai belum tahu kapan gitu waktunya. Nah, karena aku nggak mau hari ini sia-sia gitu ya, udah siap-siap gitu, udah rapi, terus udah belajar segala macem. Jadi mungkin aku bermaksud take video ini buat ngegantiin dulu kali ya, maksudnya ngisi waktu buat sekarang sambil nunggu jadwal terbarunya kapan gitu. Nah, hari ini mungkin aku cerita-cerita tentang ya udahlah, ini random aja lah ya ceritanya. Jadi sebenarnya aku itu tahu masyarakat Jalawastu itu udah lumayan lama. Kalau sebatas tahu, udah sejak tahun 2019 itu ada orang yang ceritain ke aku tentang masyarakat Jalawastu, meski belum ada rencana buat skripsian di sana gitu. Maksudnya buat penelitian di sana. Nah, di awal 2020, sebenarnya akhir 2019 itu aku sempro, dan sempronya itu ngebahasnya tentang masyarakat Jalawastu. Terus proposalnya ceritanya di ACC nih. Terus setelah di ACC, aku kan KKN. Nah, selama KKN itu kita belum dapat dosen pembimbing kayak gitu. Jadi bisa dibilang setelah sempro itu belum ada progres lah untuk mulai ke skripsinya. Nah, setelah KKN itu aku pergi ke Jalawastu bareng sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes. Nah, aku pergi ke Jalawastu itu dulu ini ya, tanggal 9 Maret di tahun 2020, itu dalam rangka ikut upacara ngasa. Jadi pengen lihat prosesi upacara ngasa itu kayak gimana. Nah, terus pas aku ikut itu, ternyata itu kayak baru tahu, oh jaraknya kampung budaya Jalawastu dari kota itu ternyata jauh banget gitu. Jauh banget yang istilahnya tuh meskipun aku biasa kemana-mana naik motor, bahkan aku pun ke Brebes gitu, dari Semarang ke Brebes bolak-balik naik motor, tapi aku gak bisa gitu kalau untuk ke Jalawastu naik motor itu gak bakal kejangkau. Meskipun ini kalau maju gitu ya, kemarin ketika aku penelitian, ternyata ya orang Jalawastu itu bolak-balik naik motor aja. Sebenarnya bisa gitu, motor bolak-balik naik turun. Nah, cuma dulu waktu aku pertama kali ke Jalawastu itu ngerasanya, oh kayaknya aku nggak bisa nih kalau misalkan bawa motor sampai ke Jalawastu. Sedangkan ya tahu sendiri lah, kalau misalkan mahasiswa kan juga kalau nggak disponsorin berat juga ya, kalau misalkan harus nyewa mobil sampai berhari-hari cuma buat sendiri kayak gitu. Makanya akhirnya di pikiranku waktu itu setelah ikut upacara ngasa di Jalawastu pertama kali itu kayak ragu gitu buat nerusin tema masyarakat adat di skripsi. Meskipun ketika di proposal itu dosen itu seneng gitu sama materi itu, tapi aku ngerasa ketika di skripsi aku takut gak bisa untuk
apa ya, ya gimana ya, ya challenging lah gitu bagi aku tuh, kayak bener-bener yang menantang banget gitu. Cuma di kala itu di tahun lalu aku ragu buat mengambil tantangan itu, jadi aku memilih untuk mundur ketika skripsi. Akhirnya aku lebih ke membahas tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebesnya, kayak gitu kan. Bentar, dosen aku ngechat kalau jam 8 malam gimana, sidang malam-malam. Oh my god. Nggak tahu juga sih bakal dilanjut, bakal sidangnya kapan jadinya. Oh iya, tadi sampai mana ya, ngomongnya. Oh iya, jadi aku memutuskan untuk akhirnya ngebahas, aku mundur beberapa langkah gitu, jadi aku nggak sampai ke masyarakat adatnya, lebih ngebahas ke dinas yang berhubungan gitu ya, berhubungan sama masyarakat adatnya. Nah, ternyata ketika aku ganti materi itu, terus kan gak lama pandemi ya. Terus jujur ketika awal pandemi itu bisa dibilang seret banget gitu. Proses buat skripsian itu seret banget karena karena dosen-dosen itu kebanyakan belum bisa fit in dengan kondisi pandemi, jadi bimbingan itu nggak berjalan normal gitu. Barulah ketika masuk bulan Mei, sekitar bulan Mei menuju Juni, itu baru mulai kayak bimbingan itu mulai berjalan, meski nggak bisa dibilang efektif juga kayak gitu. Pokoknya singkat cerita, dari bulan Maret 2020 itu sampai awal tahun 2021, jadi bulan Januari itu skripsiku tuh, meskipun bagi aku pribadi itu ada progresnya, aku tulis dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5, tapi aku ngeliat tuh dosenku kayaknya, bukan ngeliat, aku feelingku dosenku tuh kayak nggak srek gitu sama materiku. Makanya gimana ya, kan kita tahu ya kalau misalkan namanya kayak kita sama temen gitulah. Kan kita tahu ya, kayak kita sama temen gitu, kalau misalkan kita udah lumayan akrab sama, kayak sebenarnya aku bukan mau mengklaim aku akrab juga gitu sama dosbingku, cuma maksudnya karena kita udah lumayan sering komunikasi, sama kayak kita sama temen gitu, ada bahasa-bahasa yang mulai bisa kita pahamin, ada gerak-gerik yang mulai bisa kita kayak ada feelingnya gitulah, ada, maksudnya terasa kalau oh kayaknya dosenku tuh belum srek gitu sama apa yang aku tulis kayak gitu, dari cara berkomentarnya, dari ini itunya lah pokoknya. Aku juga nggak mau menitik beratkan kalau seolah-olah ini ya tulisanku udah bagus terus dosenku yang nggak srek doang, bukan gitu. Tapi aku juga sendiri menyadari kalau tulisanku tuh kurang banget kayak gitu. Kepahamanku terhadap teori-teori yang antropologis banget itu juga masih kurang kayak gitu. Jadi dilematis juga, di satu sisi pengen segera lulus tapi di sisi lain ya mungkin emang belum pantas buat lulus. Akhirnya di setelah stuck sekian lama, dan di Januari itu aku udah selesai sampai bab 5 tapi gak ada tanda-tanda kalau dosenku itu akan meng-ACC. Akhirnya di tanggal 23 Maret 2021
aku mutusin buat ganti materi. Itu sebenarnya sebuah langkah yang banyak banget orang yang bilang, banyak banget teman-temanku yang kaget gitu Kak, karena aku ganti materi, termasuk teman sebimbingan, teman-teman deket kayak gitu, karena udah setahun lamanya gitu, udah setahun lamanya dan ganti materi, bener-bener 100% ganti materi. Jadi materi yang sebelumnya udah aku tulis di skripsi itu gak ada yang ke bawah sama sekali di materi yang baru kayak gitu. Jadi gak ada lah pokoknya, bahkan satu paragraf pun di latar belakang itu nggak ada yang bisa dibawa ke materi baru kayak gitu. Jadi ya udah kayak gitu, akhirnya ngulang, meskipun banyak banget yang kayak entah menyayangkan, terus entah gimana lah, cuma ya mungkin aku waktu itu mikirnya ada langkah besar yang harus diambil ketika udah mandek gitu. Meskipun mungkin bagi beberapa orang kok sayang, kok gini, kok gitu, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi di tanggal 30 Maret itu bakalan ada upacara ngasa, dan aku rencana pengen tinggal beberapa lama sebelum ikut upacara ngasa. Nah akhirnya pilihanku jatuh di tanggal 23 Maret. Terus sebenarnya aku ngajuin materi baru itu udah sejak sekitar 6 Maret mungkin, tapi baru bimbingan, akhirnya baru ada bimbingan gitu tatap muka itu di tanggal 23 Maret. Nah jadi tanggal 23 Maret ketika aku bimbingan itu ngepasin banget sama waktu dimana aku tuh pengen berangkat gitu. Di hari itu aku pengen berangkat ke Jalawastu. Jadi di pagi hari itu aku bimbingan sama dosenku oke sama materinya, dikasih saran teori gitu ya. Setelah dikasih saran teori, aku jujur teorinya itu aku belum pernah denger, aku belum pernah baca bukunya, karena aku sebenarnya juga jarang sih baca buku, nggak sesering itu gitu. Nah terus di hari itu juga aku berangkat ke Jalawastu kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu berangkat ke Jalawastu itu juga kayak dakdikduk gitu, karena bener-bener yang berangkat ke Jalawastu tuh draftnya belum siap, terus dokumen untuk wawancara, jadi panduan wawancaranya itu juga belum siap, hal-hal apa aja yang mau diobservasi itu belum siap. Pokoknya bener-bener aduh kayak ini banget lah rasanya, gugup banget. Pokoknya kondisi dimana aku ngerasa belum siap itu pasti bikin aku kayak gugup banget kayak gitu. Nah terus akhirnya ya udah, waktu tetap berjalan, tetap harus berangkat ke Jalawastu ya. Terus terjadilah penelitian gitu. Ya udah, habis itu penelitian di sana dari tanggal 23 sampai tanggal 31. Sebenarnya kalau misalkan nggak tinggal di sana, cuma bolak-balik, pasti seminggu itu bakalan kayak ini ya, seolah terlihat pendek banget gitu. Tapi karena aku full time tinggal di sana tanpa ada orang yang dikenal, jadi benar-benar rasanya ya lama gitu, bener-bener lama, karena aku nggak bisa bercengkrama sama orang lain, sama orang yang udah aku kenal. Aku harus bercengkrama sama orang sana, kenal sama orang sana. Jadi sedikit banyak, meskipun aku cuma sebentar tinggal di sana, lumayan banyak dapat pengetahuan dan pengalaman baru sih jadinya kayak gitu. Apalagi di sana itu kan sinyal itu belum memadai, jadi emang beneran komunikasi sama orang luar itu terbatas lah kayak gitu. Jadi aku fokus penelitian waktu di sana. Nah beranjak ke cerita waktu aku penelitian, jujur waktu penelitian tuh gimana ya, jatuhnya bukan bener-bener kayak
meneliti gimana ya namanya kalau penelitian humaniora itu pasti emang jatuhnya kita kayak emang belajar dari masyarakat, emang pengen tahu dari masyarakat apa sih yang jadi pandangannya masyarakat itu kayak memandang sesuatu itu gimana, memandang sebuah kejadian, sebuah fenomena itu kayak gimana. Jadi kita kalau melakukan penelitian humaniora dengan cara field research, ya mau gak mau jatuhnya kita hidup layaknya masyarakat di sana kayak gitu. Nah terus ya udahlah, jalanin prosedur penelitian. Kayak hari pertama kedua aku belum mulai untuk kayak wawancara dan observasi gitu, belum. Jadi tadi kan aku bilang aku belum siap gitu ya kondisinya ketika berangkat ke Jalawastu. Nah hari pertama kedua itu aku habiskan buat banyak ngobrol sama tuan rumah tempat aku tinggal dan nyiapin ini itu untuk persiapan penelitian gitu. Kebetulan banget tuan rumah tempat aku tinggal itu dulunya ketua adat dan sekarang itu jadi penasehat adat. Jadi tahu banyak. Jadi bahkan sebelum penelitian pun aku udah dapet banyak nih informasi tentang masyarakatnya. Jadi ketika aku harus wawancara itu udah lebih fokus ke hal-hal yang lebih spesifik lagi, yang berkaitan sama teori, terus yang berkaitan sama rumusan masalah, pokoknya hal-hal yang perlu dijelaskan di dalam skripsiku gitu. Jadi istilahnya kayak mungkin sepertiganya udah dapet dari ngobrol-ngobrol dan 2/3 lagi baru dari hasil wawancara, observasi dan lain-lain kayak gitu. Nah terus akhirnya ya udah, waktu berjalan selesailah aku penelitian di sana dan pulang gitu kan. Pulang ajaibnya menurutku sih ini ajaib banget ya, karena kalau bagi aku pribadi agak di luar nalar juga sih kalau aku sebagai mahasiswa yang gak begitu paham sama pelajaran ini tuh, agak di luar nalar gitu. Tanggal 31 aku pulang tanggal 31 Maret sampai 6 April itu aku nulis bab 1. Nah nulis bab 1 dan di tanggal 6 April itu aku bimbingan cuma bab 1 dan itu ya bisa dibilang langsung di ACC. Beda banget sama waktu materi dulu gitu. Aku selalu kayak berkaca ke materi sebelumnya, itu responnya beda banget. Di materi yang ini ketika aku ngajuin bab 1 langsung di ACC di tanggal 6 April. Terus tanggal 6 sampai 23 April itu sebenarnya nggak bisa dibilang sampai 23 juga sih, sekitar tanggal 6 sampai 18 April, berarti sekitar 12 hari itu aku habiskan untuk ini ya, transkrip. Jadi transkrip kan datanya banyak banget, data mentahnya. Transkrip baik yang rekaman wawancara maupun yang video. Jadi ada beberapa video yang perlu untuk dideskripsikan lebih lanjut kayak gitu. Nah transkrip itu untuk yang audionya doang aja itu ada sekitar 12 jam, 12 sampai 13 jam kayak gitu. Yang 8 jamnya itu pokok, terus yang sekitar 4 sampai 5 jamnya itu kayak obrolan-obrolan santai yang membantu penelitian juga lah kayak gitu. Nah, dalam 12 hari aku transkrip 12 jam rekaman. Terus ternyata kalau dipikir gitu ya, 12 jam rekaman sehari bisa lah ngerjain beberapa jam, pikiranku gitu.
Tapi ternyata tidak semudah itu. Kalau orang yang udah pernah transkrip pasti tahu sih, kita tuh gak mungkin kayak misalkan anggap aja 1 jam gitu ya, kita gak mungkin 1 jam itu bener-bener duduk diem dengerin. Aku nggak tahu sih, mungkin beda orang beda kondisi gitu ya, cuma kalau di aku pribadi itu 1 jam duduk dengerin, pause, terus ketik lagi, dengerin lagi, pause, ketik lagi, itu capek banget, asli itu capek banget beneran, kayak aduh mumet banget. Bahkan aku sempat mikir apa aku minta tolong orang gitu buat transkrip, entah berbayar atau misalkan minta tolong ke temen kayak gitu. Tapi ya kayaknya ya udah lah ya, maksudnya mungkin itu challenge yang aku harus selesaikan. Ya udah aku selesai sendiri dan selesai dalam waktu sekitar 7-8 hari. Karena itu emang banyak males-malesnya juga sih, kayak aduh capek terus gak mau ngerjain lagi, aduh capek terus gak mau ngerjain lagi kayak gitu. Padahal aku itu orangnya bikin jadwal, kayak ada jadwalnya, hari ini ngerjain berapa banyak, hari itu ngerjain berapa banyak kayak gitu. Ini aku kasih lihat ya, nanti aku coba kasih lihat to do listku ya. Nah, jadi aku juga selama 12 hari itu, selama 12 hari aku dari tanggal 6 sampai 18 April itu aku juga agak kesel juga sih sama diriku sendiri, karena sepertinya aku bisa menyelesaikan transkrip itu lebih cepat daripada itu. Cuma ya gitulah ya, maksudnya kita emang yang paling harus kita lawan itu kadang diri kita sendiri gitu. Akhirnya pokoknya selesailah transkripnya itu, dan aku lanjut ngerjain skripsiku dari bab 2 sampai bab 5 langsung. Itu di tanggal 18 sampai 20 April. 18 sampai 20 April berarti sekitar 3 hari ya. Jadi emang bener-bener kayak ya begadang deh gitu, berjam-jam depan laptop nggak apa-apa deh, karena aku sebenarnya lebih enjoy ketika ngetik skripsinya ketimbang waktu transkrip, karena kayaknya tuh kerjaan transkrip agak lebih melelahkan gitu loh gitu. Terus akhirnya aku nulis selama 3-4 hari langsung bab 2 sampai bab 5. Oh gini, sebenarnya bab 2 itu aku udah ini ya ngerjain 3/4-nya di awal itu, yang katanya tanggal 31 sampai tanggal 6, tapi belum aku bawa ke bimbingan karena masih ada beberapa hal yang belum bisa aku tulis sebab transkripnya belum kelar kayak gitu, karena belum dikerjain kan transkripnya. Makanya bab 2 nya itu nggak bisa aku bawa ke nggak bisa langsung aku bawa ke bimbingan kayak gitu. Nah di tanggal 20 aku harusnya bimbingan 20 April, tapi ceritanya dosbingku ngebatalin bimbingannya karena dia nggak bisa. Terus jadinya bimbingannya diadainnya tanggal 23. Jadi aku tanggal 20 sampai 23 ya udah akhirnya santai-santai gitu, karena ya udah aku ngerasa ya udahlah ntar kita tunggu pas bimbingan aja gitu, lagian mau ngerevisi belum bisa direvisi juga kan, juga baru ditulis gitu. Nah terus tanggal 23 aku bimbingan, Masya Allahnya langsung di ACC sama dosenku bab 1 sampai bab 5 gitu, dosbingku yang kedua. Jadi sama dosbingku yang kedua itu langsung sebenarnya diminta buat turnitin langsung, tapi kendalanya sama dosbing 1 kan belum gitu, karena selama aku ganti materi aku cuma bimbingan ke dosbing 2, karena sebelum aku ganti materi dosbing 1 itu bilang dapetin ACC-nya dosbing 2 dulu, baru nanti sama saya tinggal diperiksa ringan, mintanya kayak gitu kan. Jadi setelah ganti materi itu sama sekali belum pernah ke dosbing 1. Nah ini aku agak dak-dikduk juga nih, tapi ya udahlah bismillah. Akhirnya tanggal 23 aku bimbingan, terus tanggal 25 kalau nggak salah 25 April itu aku kirim
ke Dosbing 1. Terus sampainya mungkin sekitar tanggal 27 atau 28 April. Terus aku ya udahlah, aku kayak sebenarnya agak ini juga sih, agak ya udahlah, aku apa ya, nggak terlalu berharap banyak gitu. Kalau di ACC pun udah alhamdulillah. Kalau misalkan ada revisi banyak gitu, aku ngerasa udah nggak apa-apa lah ada revisi banyak juga. Seenggaknya tulisan kali ini tuh aku lebih ngerasa pede gitu. Tapi ternyata di tanggal berapa ya? Oh, di tanggal 5 Mei Dosbingku itu yang pertama cuma kirim lembar pengesahanku tuh udah ditanda tangan gitu, di foto, terus dibilang silahkan sampaikan ke Bu Dosbing 2 aku. Jadi silakan sampaikan ke Dosbing 2-nya untuk diajukan ujian kayak gitu. Jadi kayak prosesnya singkat banget, dari tanggal 23 Maret sampai 5 Mei. Itu berarti cuma sekitar 1 bulan lebih, 1 pekan kayaknya ya. Oh enggak, 1 bulan, 1,5 bulan ya, 1,5 bulan itu selesai. Nah ya udah gitu, harus daftar sidang. Tapi ya gitulah, ada kayaknya tuh setiap prosesnya ada dramanya gitu. Waktu transkrip ada dramanya, waktu nulis skripsi ada dramanya, daftar sidang ada dramanya. Suaranya masuk nih ke kamera. Bahkan nah, bahkan aku daftar sidang itu di H-2 Lebaran akhirnya. Nah, ternyata kalau lagi Lebaran itu ya aku tahu sih kalau lagi Lebaran itu wajar gitu, prosesnya lama. Cuma karena kebetulan Lebaran itu agak di tengah, ya emang di tengah sih, agak di tengah pekan gitu ya. Jadi jatuhnya kan liburnya panjang gitu ya, Rabu, Kamis, terus Jumatnya juga. Jumat tuh libur nggak sih? Aku nggak tahu ya, udah nggak tahu hari libur, hari masuk aku udah nggak tahu gitu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu panjang banget kan itu. Ya udah kan, jadi libur semua, jadi emang pastinya nggak diurus kayak gitu. Dan akhirnya baru kompre, baru dijadwalin kompre itu sekitar, kan ini Selasa kan Lebaran Rabu tuh. Lebaran hari apa sih, Mak? Lebaran hari apa sih? Kamis. Oh, kan Lebaran Kamis tuh. Nah, Selasanya itu, jadi aku kompre itu Selasa, terus Selasa depannya lagi. Jadi aku dijadwalin kompre itu baru sejak aku dijadwalin kompre itu tanggal 25 Mei. Nah, komprenya kapan? Komprenya tanggal 27 Mei. Mungkin karena tanggal 26 Mei-nya itu tanggal merah kayaknya ya. Jadi karena tanggal merah, jadi hari Kamisnya gitu. Ya udah gitu. Kompre juga banyak dramanya, terus ulang pula komprenya. Karena susah banget, jujur kayak susah banget pokoknya. Aku baru tahu kalau kompre sesusah itu. Pertanyaan-pertanyaannya bener-bener yang jelimet banget gitulah. Tapi aku belajar banyak juga dari kompre. Dari kompre itu pemahamanku di-upgrade lah. Pokoknya di-upgrade singkat gitu sama dosen-dosen pengujinya. Yang mau nggak mau
selesai dari kompre itu jadi banyak pengetahuan baru kayak gitu. Terus akhirnya baru dikabarin sidang itu hari Sabtu sore jam 3-an mungkin, hari Sabtu tanggal 5 Mei hari Sabtu tanggal 5 Juni sekitar jam 3 sore itu baru dikabarin sidangnya hari Senin jam 10. Terus ya udah deh, berakhir di hari ini yang belum jadi sidangnya. Ya gitu deh pokoknya cerita-cerita aku dari tahun lalu sampai tahun ini. Ini kali ya, anggap aja ini dokumentasi gitu. Barangkali nanti bertahun-tahun lagi aku udah lupa masa-masa skripsian, terus aku nonton video ini bisa jadi inget lagi gitu. Ya itu aja sih tujuannya. Terus sekalian ngisi juga, karena udah rapi kan, udah pakai baju putih, udah pakai kerudung hitam, pakai rok hitam bahkan. Meskipun bawahannya biasanya nggak kelihatan ya karena ujian online, tapi nggak apa-apa. Jadi video ini buat ngisi waktu biar nggak kerasa sia-sia juga persiapannya gitu. Terus gak apa deh pokoknya kayak gitulah intinya. Ya sekian gitu, makasih buat temen-temen yang udah nonton. Dan sebenarnya ini gak begitu perlu buat ditonton ya, karena isinya cerita doang. Tapi pokoknya makasih buat temen-temen yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam hidupnya. Ya udah gitu aja deh, sampai jumpa di lain kesempatan.